zakat, ada nisabnya. Haji juga apabila punya harta, badannya sehat, bila mampu, sholat berjamaah 5 waktu juga ada waktunya. Dan kalau ilmu ini ya, minal mahdi lah, dari mulai ayunan buayan seorang ibu sampai ilalah disampaikan ialah sampai mati, belajar ilmu itu Pak. Jadi tidak ada batasan saya sudah tua, sudah ada kesempatan lagi belajar tidak. Belajar itu hadir yang mulia bisa dengan ditulis atau bisa dengan kita lewat dengan mendengar atau dengan bisa melihat atau bisa juga dengan bicara. Ketika gurunya membicarakan mengikuti terus kayak talafuz mentalkin gitu. Jadi tidak ada alasan saya ini matanya buta, saya nggak bisa. Kamu bisa mendengar, bisa ya, gunakan pendengaran. Maka ditunjuk Pak belajar ilmu supaya apa tadi, supaya kita ini diberikan petunjuk ya, jalan. Makanya barang siapa yang menggunakan jalannya menuju majelis-majelis ilmu, maka akan dimudahkan jalannya menuju surga Allah Subhanahu. Dan Allah Subhanahu wa taala apabila mengenai satu kebaikan pada diri seorang hambanya, maka akan diberi kepahaman agama. Mayudillahu bihi khairan yufaqihu fi. Maknanya hadirin yang mulia, apabila Allah taala mengendaki kebaikan pada diri seorang hamba, maka hamba itu ada jazbah, ada semangat, ada keinginan ya, untuk belajar agama. Dan Allah berikan kepahaman untuk dia. Tapi hadirin yang mulia, sebaliknya, kalau Allah sudah tidak memberikan kebaikan pada diri seorang hamba, maka dibiarkan sehingga dia tidak mencari ilmu. Ada majelis diabaikan, ada majelis cuek, majelis ulama tidak mau datang. Itu sudah nggak mau. Ini mananya orang tidak diberi daripada kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang mulia, ini perlu kita hajat, perlu kita butuh dalam ilmu ini. Tidak pandang muda, tidak pandang tua, belajar terus. Masyaallah. Dulu para sahabat juga itu ketika masuk Islam itu sudah tua-tua, sudah dewasa. Hanya belajar sedikit demi sedikit, terus Masya Allah menjadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu. Dan juga hadirin yang mulia, bagaimana selalu ingat kepada Allah Subhanahu dengan ilmu itu. Jangan sampai banyaknya ilmu tapi lupa kepada Allah Subhanahu. Bukannya semakin banyak ilmunya tapi malah jauh dengan Allah Subhanahu. Justru dengan ilmu hadirin yang mulia kita tambah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ingatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, tahu perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hadirin yang mulia, dengan ilmu itu dia agak takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang ilmu itu yang secara hakikat itu lebih tawadu, mudah memaafkan. Makanya dalam peribahasa ya, orang berilmu itu seperti padi yang mau panen, menunduk begitu. Tapi kalau padi itu belum terisi, wah, anu itu goyang. Ini hanya yang dua kehidupan para sahabat yang hadirin dia, mereka ini lebih mementingkan orang lain daripada dirinya sendiri. Ada sahabat dia diberikan hadiah kepala kambing oleh orang lain. Maka sahabat itu memikirkan tetangga yang lainnya. Oh, kayaknya ini tetangga saya ini yang lebih layak, yang lebih pantas menerima hadiah kepala kambing ini. Akhirnya diberikan kepada tetangga sebelahnya. Akhirnya tetangga yang sebelah ini juga memikirkan tetangga berikutnya. Oh, ini tetangga sebelah ini yang memerlukan. Jadi
sampai 7 kali putaran, Pak. Sampai sudah 7 kali putaran itu kepala kami kembali lagi kepada orang yang pertama yang diberi hadiah itu. Ini sampai segitunya. Jadi mereka lebih mengutamakan orang lain daripada kepentingan sendiri. Ada sahabat juga, ya, habis perang kehausan, maka ada sahabat memberikan air, ini minum air. Jangan teman, itu teman saya yang sedang haus. Akhirnya dia nggak jadi diminumkan, pergi lagi ke teman yang kedua. Akhirnya yang teman yang kedua ini melihat teman yang ketiga, itu saja dia itu lagi haus, berikan itu. Akhirnya hadirin yang mulia, air itu diberikan lagi kepada orang yang ketiga. Akhirnya sebelum sampai itu air ke orang yang ketiga sudah meninggal duluan nanti. Sudah meninggal dunia. Akhirnya baik lagi ke orang yang kedua. Orang yang kedua pun sudah meninggal dunia lagi. Akhirnya baik lagi kepada orang yang pertama. Yang pertama pun sudah meninggal lagi. Itu mereka kehidupan para sahabat. Mementingkan. Ada tamu Rasulullah ini saat itu tidak punya makanan. Maka wahai sahabat, adakah di antara kalian yang mau menjauh tamu saya? Akhirnya ada satu sahabat, Sayyidina Thalhah radhiyallahu anhu. Dan saat itu hadirin yang mulia, makanan itu hanya sedikit saja, ya, menyisakan daripada untuk anaknya saja, keluarganya saja. Akhirnya nggak apalah, biar anak kita ditidurkan. Asalkan tamu Rasulullah jangan sampai kelaparan. Akhirnya apa? Diberikan Pak hadirin. Ini kehidupan para sahabat. Maka hadirin yang mulia, kita pun bagaimana kita muliakan orang alim ulama kita, hormati yang tua, hargai yang sebaya, cintai juga. Kita saling jaga perasaan dan umat muslim. Kita bersatu hari ini. Kemudian yang mulia juga para sahabat ini, setiap amal ini berdasarkan daripada keikhlasan. Karena dengan ikhlas hadirin yang mulia, walaupun amal itu sedikit, itu mencukupi hadirin. Daripada amal banyak tapi tidak ikhlas. Maka untuk wujudnya ikhlas yang mulia ini perlu latihan istiqomah dalam amal. Maka bagaimana cara hadirin yang mulia? Latihannya adalah ini, keluar jalan Allah Subhanahu wa taala. Khuruj fi sabilillah. Nah, ini adalah untuk latihannya. Khuruj fi sabilillah. Karena kalau latihan kita di rumah hadirin yang mulia ini susah, berat. Ya. Seperti hadirin yang mulia, ini perahu ini bisa dilayarkan apabila di laut, di air. Nah, kalau ini perahu dilayarkan di jalan raya, ya ini nggak bisa berjalan. Begitu pesawat terbang, diterbangkan di udara sana. Begitu juga kereta api di relnya. Nah, begitu juga hadirin yang mulia, ini kita untuk belajar yang tanpanya yakin yang mantap bicara Rasulullah, ya, ada rasa tolak, ya, saling memuliakan, belajar itu dengan fisabilillah. Karena ini dakwah yang mulia, ini umur ibadat, yang hidup di depan ibadah. Di situ ada semua Pak nanti. Nah, keimanan, belajar ini, ibadah semuanya. Maka kami ini sedang belajar Pak, ya. Nanti ini kami mau pindah. Nah, boleh nih bapak-bapak yang ada kesiapan, ya, dengan kami sama-sama belajar. Ya. Bukan kami ini sudah imannya sudah tinggi, bukan, ya. Kami ini sedang belajar. Dan alangkah baiknya kalau pembelajaran kami ini ditemani oleh bapak-bapak di sini. Apalagi si bapak-bapak di sini pintar-pintar bahasa Madura Pak. Masya Allah. Kami selama 40 hari ini masih belum bisa bahasa Madura. Ya, boleh Bapak ya perlukan waktu nanti musyawarah sama keluarga untuk persiapan 3 harinya. Silakan ya. Dan alhamdulillah kami juga ini sudah 3 hari Pak, 3 malam di sini sudah banyak ya. Maka ini difasilitasi Pak. Masya Allah, baik tempat, karpet, lampu-lampu, juga air. Dan kepengen bapak di sini kami juga tidak bisa membalasnya. Hanya Allah SWT yang mampu untuk balas. Sehingga lampu ini sinar cahaya, mudah-mudahan sinar cahaya ini sampai terang berkubur nanti bapak-bapak. Ya. Yang mana begitu gelap Pak, Masya Allah. Begitu juga air yang kita pakai, yang kita minum juga ya, sampai
Ya, air itu nanti air Allah Subhanahu wa taala nanti ketika bapak-bapak dalam perjalanan mahsyar itu ya diberikan air langsung tangannya yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Kausar yang kalau diminum tidak pernah haus lamanya. Begitu juga ini masjid ya, sebagai kendaraannya nanti. Dan kebaikan yang tidak bisa disebutkan sebelum Allah balas. Jazakumullah khairan jazaa. Ya itu saja Pak yang disampaikan. Nanti mungkin kami tidak setelah mungkin sarapan pagi sekitar jam 7 boleh Bapak yang hendak mau mengantar ya. Kami yang tidak ada kerepotan dengan sepeda motor kami juga akan jalan nanti sekalian olahraga nih, Masya Allah ya. Kami tunggu nanti di sini sekitar jam 7. Itu saja, mohon maaf dengan sebesar-besarnya bila ada kesalahan ataupun semua tidak tanduk tingkah kami yang selama kami di sini juga mohon kita dimaafkan ya Pak ya. Dan tolong juga sampaikan salam kepada teman-teman kita juga yang di sini. Bahwa nanti kita pindah di masjid Pak Haji Umar Pak ya. Dia dekat. Dan itu saja yang disampaikan baiknya dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahan dari kebodohan saya pribadi. Kita tutup bersama dengan doa ibadah majelis subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah